Halo, selamat datang di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang Ajian Rawa Rontek. Namaku Damar, aku lahir dan besar di Banyuwangi. Tapi sejak SMA, pindah ke Surabaya, ikut orang tua. Setelah lulus kuliah, aku kerja di sebuah agensi digital. Dan kebetulan sejak pandemi kemarin, semua bisa dikerjain dari rumah. Tahun lalu, karena kondisi udah agak longgar dan kerjaan fleksibel, aku mutusin buat balik kampung sebentar. Sekalian nengokin nenek yang tinggal sendirian di desa Wonosari, desa kecil yang ada di pinggiran kota, dan langsung berbatasan sama kawasan hutan alas Purwo. Wonosari dari dulu dikenal sebagai desa yang tenang, tapi di balik ketenangan itu, banyak banget cerita-cerita mistis yang berkembang turun-temurun. Entah kenapa, sejak kecil aku suka banget dengerin cerita-cerita kayak gitu. Tapi dari sekian banyak, yang paling bikin merinding dan gak pernah hilang dari ingatan adalah cerita tentang Ajian Rawa Rontek. Buat yang belum tahu, itu katanya ilmu kebal yang ekstrem. Bukan cuma tahan bacok atau peluru, tapi bahkan kalau tubuhnya dipotong-potong, orang yang punya ajian itu gak akan mati. Mengerikan, kan? Dulu katanya ada seorang dukun tua bernama Mbah Sarto yang tinggal gak jauh dari desa. Dia orang yang aneh, gak pernah keluar rumah kecuali tengah malam, dan warga sering dengar suara aneh dari rumahnya. Gak ada yang berani deketin. Tapi suatu hari, warga ngamuk karena ada serentetan kematian aneh di desa. Semua korban mati dengan kondisi yang gak masuk akal, bagian tubuh patah, tapi gak ada luka luar. Ada yang mendadak, kejong-kejong sampai mati. Dan anehnya, setiap korban pasti pernah berselisih dengan Mbah Sarto. Waktu itu, desas-desus langsung nyebar. Warga yakin Mbah Sarto yang nyantet mereka. Akhirnya, masa kumpul. Rumahnya dibakar. Tapi yang bikin ngeri, meskipun tubuhnya udah kebakar, Mbah Sarto masih sempat bangkit dan jalan keluar rumah. Tubuhnya gosong, berdarah, tapi masih bisa berdiri. Dia gak teriak, gak marah, cuma jalan pelan tanpa suara. Tapi banyak yang bilang, malam-malam berikutnya, sosoknya masih sering kelihatan di pinggiran desa. Waktu kecil, aku kira itu cuma cerita buat nakut-nakutin bocah, biar gak main malam-malam. Tapi setelah balik ke desa, tahun kemarin, semuanya mulai terasa aneh. Hari pertama aku sampai, nenek masih sehat, meskipun jalannya udah pelan, dan pendengarannya gak terlalu bagus. Tapi beliau kelihatan seneng banget aku pulang. Rumah nenek masih sama, seperti dulu. Kayu jati tua, atap genteng merah, dan halaman luas dengan pohon mangga besar di tengahnya. Aku tidur di kamar belakang, kamar yang dulu sering aku pakai waktu kecil. Malam pertama, aku tidur nyenyak. Tapi malam kedua, semuanya mulai terasa berbeda. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara kayak langkah kaki di luar kamar. Jalannya pelan banget, kayak diseret. Awalnya, aku pikir maling. Aku pelan-pelan bangun, ngintip dari celah tirai jendela kamar. Dan saat itulah aku ngerasa seluruh tubuhku kayak dipaku di tempat. Ada sosok berdiri di depan rumah. Bukan orang biasa. Sosok itu tinggi, tapi tubuhnya compang-camping. Dari balik kainnya yang robek, kelihatan luka besar di dada. Tapi yang paling bikin aku nyaris teriak, dia gak punya kepala, badannya goyah, dan darah kayak terus netes dari lehernya. Jalannya pelan banget, nyeret kaki, dan setiap kali melangkah, tanah kayak ninggalin jejak darah. Aku mundur dari jendela, napasku tercekat, jantung berdetak kencang. Tapi waktu aku coba beraniin diri buka jendela, cuma ada halaman kosong, gak ada apa-apa.
Bahkan jejak tanah pun nggak kelihatan. Paginya, aku cerita ke nenek. Tapi reaksi beliau bukan kaget, malah kayak udah biasa. Kalau kamu lihat sesuatu yang gak masuk akal, jangan tanya, jangan cari tahu. Dan yang paling penting, jangan pernah masuk ke ladang jagung di timur desa. Waktu beliau ngomong gitu, nada suaranya pelan, tapi tegas. Matanya juga kayak serius banget. Gak bisa ditawar. Aku cuma ngangguk. Walaupun jujur aja, larangan kayak gitu justru bikin aku makin penasaran. Siangnya, aku jelen-jelen keliling desa. Banyak wajah-wajah yang aku masih ingat dari kecil. Walaupun udah mulai tua semua. Ada Pak Darno, tukang kayu, yang dulu sering bantuin bapakku, benerin pagar. Ada Bu Lastri, yang warung kopinya masih bertahan sampai sekarang. Semuanya kelihatan ramah, tapi entah kenapa suasana desanya beda, kayak sepi. Tapi bukan karena gak ada orang, lebih ke perasaan. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang gak boleh dibahas. Aku nyoba nanya dikit ke Pak Darno soal ladang jagung, Cimo. Tapi baru aku sebut, wajah beliau langsung berubah, senyumnya hilang, dan dia langsung berdiri sambil bilang, "Maaf ya Mar, saya ada urusan." Padahal barusan dia yang ngajak ngobrol. Aku makin penasaran. Malamnya aku coba buka Google Maps. Nggak terlalu jelas, tapi aku bisa lihat posisi ladang jagung yang dimaksud. Letaknya agak ke dalam. Harus lewat jalan tanah kecil di samping kuburan desa. Entah kenapa, makin aku lihat, makin aku ngerasa kepikiran terus pengen ke sana, ngelihat sendiri. Tapi saat aku mulai mikirin itu, angin tiba-tiba masuk lewat celah ventilasi, jendela kamar, berderak, dan entah sugesti atau bukan, aku cium bau gosong, kayak daging terbakar. Bau itu nyusup banget ke hidung. Aku keluar kamar, nyari sumbernya, tapi dapur kosong, kompor mati, nenek juga lagi tidur. Pas aku balik ke kamar, kulihat kaca jendela, kayak ada bekas tangan. Tapi bukan tangan biasa, Yorajurinia, panjang, dan ada bekas darah, netes dari telapak ke bawah. Aku langsung tutup tirai, masuk ke bawah selimut, dan baca-baca doa, seadanya. Malam itu, aku gak tidur sama sekali. Besoknya, aku coba nyari tahu soal Mbah Sartau. Tapi gak ada yang mau ngomong. Bahkan Bu Lastri cuman bilang, "Itu urusan lama, Le. Jangan dibongkar lagi. Biarin aja dia tenang." Tapi aku tahu, semua ini belum selesai. Sosok yang aku lihat malam itu, bau gosong yang muncul tiba-tiba, dan larangan nenek soal ladang jagung. Semuanya pasti berhubungan. Dan meskipun aku tahu, aku bodoh karena penasaran, hati kecilku bilang, aku harus tahu, harus lihat sendiri. Dan malam Jumat nanti, aku udah mutusin, aku bakal ke ladang jagung itu, sendirian. Beberapa hari setelah kejadian di kamar nenek, aku masih ngerasa aneh. Rasanya kayak diawasi. Malam-malam aku selalu susah tidur. Kadang suara langkah itu datang lagi, kadang cuma bunyi ranting patah dari luar jendela. Tapi semuanya bikin aku makin kepikiran, apalagi soal larangan nenek yang nyuruh aku jangan pernah dikit-dikit ladang jagung di timur desa. Suatu sore, pas aku lagi beli kopi di warung depan masjid, aku gak sengaja ketemu Wanto temen kecilku dulu, yang sekarang kerja jadi tukang servis motor di desa sebelah. Dulu kami sering main layangan bareng. Waktu ketemu, dia langsung senyum lebar dan nepuk pundakku. Wajahnya udah lebih tua, kumisan, dan kulitnya legam kebakar matahari. Tapi dia masih ramah. Kayak dulu, kami duduk bareng, ngobrol enggal-oreng gedal soal masa kecil, teman-teman lama, dan berita-berita desa. Lama-lama, obrolan kami makin serius. Entah kenapa,
Mulutku gatal, pengen nyerempet soal Mbah Sarto dan Ajian Rawa Rontek. Begitu aku nyebut nama itu, ekspresi Wanto langsung berubah. Tangannya berhenti ngaduk kopi, dan dia langsung nengok ke kanan kiri. Suaranya mengecil. Waktu jawab, "Nggak usah dibahas, Mar. Itu urusan lama. Tapi kalau kau maksa pengen tahu, ikut aku malam Jumat ini." Aku sempat mikir dia cuma bercanda. Tapi dari tatapannya, aku tahu dia serius. Malam Jumat akhirnya datang. Sekitar jam 9 malam, aku dijemput Wanto naik motornya, yang udah tua. Kami lewat jalan sempit di belakang pasar, masuk ke kebun tebu, lalu tembus ke jalan tanah yang udah jarang dilalui orang. Langit malam itu agak mendung, dan angin dingin dari arah timur berembus pelan, bikin bulu kuduku berdiri. Motor berhenti di bawah pohon beringin besar, dan dari situ kami jalan kaki sekitar 200 meter ke arah ladang jagung. "Ini jalannya," kata Wanto pelan, sambil nyorot senter kecil ke jalan setapak di tengah ladang. Tanahnya becek, bau lumpur, dan jagung busuk campur jadi satu. Langkah kami pelan. Hati-hati, karena suasananya benar-benar sepi. Cuma suara jangkrik dan sesekali burung malam yang terdengar. Sekitar 15 menit jalan, kami sampai di sebuah tempat yang agak terbuka. Di situ ada gundukan tanah kecil, dikelilingi semak liar. Nggak ada batu nisan, cuma sebatang kayu tua yang ditancap miring, bekas pagar rumah. Kelihatannya di ujungnya ada kain merah yang udah pudar warnanya, kayak bekas terbakar. "Ini tempatnya," kata Wanto sambil narik napas. Dia nyalain rokok, tangannya agak gemetar. Aku cuma berdiri diam. Rasanya kayak ada tekanan dari udara malam itu. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih ke rasa ngeri yang gak bisa dijelasin. Mayatnya dulu dibakar sama warga, tapi katanya gak habis. Tubuhnya kayak dilapisi kulit besi. Api nyala berjam-jam, tapi dia masih bisa gerak. Akhirnya, pas dia udah roboh, dibawa ke sini dan dikubur diam-diam. Tapi tiap malam purnama, tanah ini suka gerak sendiri. Jelas Wanto sambil buang asap rokok ke tanah. Aku nengok ke arah gundukan itu. Tanahnya beneran kelihatan aneh. Kayak basah, tapi gak kena hujan. Ada bekas kayak retakan kecil yang membentuk pola aneh, seperti sarang akar. Dan aku sadar, dari tanah itu ada uap tipis, naik pelan, kayak uap dari daging yang baru dibakar. Aku mau nanya sesuatu ke Wanto, tapi belum sempat mulut ini buka. Tiba-tiba dari balik semak-semak, terdengar suara pelan banget, serak, berat, dan penuh dendam. "Kalian tahu, aku belum mati kan?" Langsung, tanpa pikir panjang, aku lari sekenceng-kencengnya. Wanto juga sama. Kami lari tanpa noleh, senter di tangan goyang-goyang, nyorot sembarangan. Tapi jujur, rasa takut di malam itu benar-benar gak bisa aku lupakan seumur hidup. Tapi aku bodoh. Waktu udah lumayan jauh lari, aku sempat noleh ke belakang. Dan di situ, aku lihat sosok itu muncul dari balik semak. Bayangin, tubuh manusia, tapi setengah gosong. Kulitnya hitam legam, kayak arang, tapi masih berdiri. Kain yang nempel di tubuhnya sobek semua, kayak habis ditarik paksa. Tangannya panjang, kukunya tajam, kayak pisau. Tapi yang paling bikin aku nyaris pingsan, dia gak punya kepala. Lehernya bolong, darah netes pelan dari lubangnya. Tapi dia masih bisa berdiri dan bahkan melangkah. Kami akhirnya sampai di motor, langsung tancap gas ke jalan aspal. Tanpa ngomong sepatah kata pun, aku bisa ngerasain betisku lemes. Bahkan motor rasanya susah dikendalikan karena tanganku gemetaran. Sampai rumah, aku langsung masuk kamar, kunci pintu, dan duduk di lantai sambil napas ngos-ngosan. Jantungku berdetak kencang dan pikiran muter-muter. Siapa tadi itu? Mbah Sarto
Atau sesuatu yang lebih buruk. Nenek nggak nanya apa-apa malam itu. Tapi pas paginya aku duduk di dapur, beliau cuma bilang, dulu mereka pikir membakar tubuhnya cukup. Tapi mereka lupa, ajian rawa rontek nggak mati sama api. Aku nengok ke nenek, kaget. Beliau belum pernah ngomong langsung soal itu. Apa nenek juga tanyaku pelan. Nenek diam sebentar, lalu jawab lirih. Aku nggak percaya. Aku tahu, saat itu juga aku sadar. Semua yang selama ini dianggap mitos. Mungkin bukan sekadar cerita kosong. Dan aku tahu, semuanya belum selesai. Sosok itu apapun dia sekarang masih ada. Masih menunggu. Dan yang lebih parah, mungkin dia belum selesai sama warga desa ini. Dan mungkin belum selesai juga sama aku. Sejak malam di ladang jagung itu, hari-hariku di desa nggak pernah sama lagi. Aku merasa seperti hidup di antara dua dunia. Siang hari semua tampak normal, langit biru, ayam berkotek, warga lalu lalong seperti biasa. Tapi malamnya, teror tanpa ujung. Setiap aku coba tidur, pasti ada suara. Kadang langkah kaki di depan kamar, kadang suara seretan rantai dari arah belakang rumah. Kadang juga bau daging terbakar tiba-tiba tercium di dalam kamar. Padahal nggak ada apa-apa. Aku coba perbanyak ibadah, sholat 5 waktu, zikir, bahkan baca surat Yasin sebelum tidur. Tapi tetap aja, perasaan gak tenang itu makin menjadi. Kayak ada sesuatu yang makin dekat, makin nempel, makin haus. Setiap malam, aku tidur sambil nahan napas, berharap itu semua ku memimpi. Tapi setiap bangun, jantungku berdegup kayak habis lari maraton. Dan tiap malam pula, aku makin sadar ada yang ngikutin aku dari ladang itu. Puncaknya malam minggu. Malam itu, sekitar jam 9, nenek tiba-tiba jatuh di dapur. Aku panik. Kupikir beliau kena stroke atau pingsan karena darah rendah. Aku buru-buru angkat tubuhnya ke kasur dan ambil minyak kayu putih sambil coba hubungi bidan desa. Tapi anehnya, HP ku mati. Lampu rumah tiba-tiba meredup sendiri dan udara di dalam kamar jadi dingin luar biasa. Nenek akhirnya sadar, tapi matanya kosong, bibirnya bergetar pelan, dan yang keluar dari mulutnya bikin aku langsung lemas. Dia balik lagi. Mbah Sarto. Dia minta tubuh barunya. Aku bengong. Tubuhku langsung kaku. Nenek nggak pernah ngomong sejelas itu sebelumnya. Tapi malam itu semuanya terkuak. Ajian rawa rontek bukan cuma ilmu kebal mati, tapi juga semacam ikatan antara tubuh dan roh. Ilmu itu nggak ngebuat orang mati jadi abadi, tapi dia ngurung roh si pemilik dalam siklus yang nggak pernah selesai. Rohnya nggak bisa pergi dan terus mencari tubuh baru buat ditinggali. Dan lebih parahnya lagi, tubuh yang bisa nerima roh itu katanya harus punya garis darah langsung. Dan itu aku, Mbah Sarto, ternyata adalah adik buyut dari kakekku. Mereka dulu satu keluarga, tapi putus hubungan karena Mbah Sarto udah dianggap sesat. Artinya, darah yang ngalir di tubuhku masih ada jejaknya. Dan itu cukup buat jadi wadah baru. Aku udah mikir buat kabur dari desa malam itu juga. Tapi semuanya udah telat. Sekitar jam 11 malam, listrik rumah tiba-tiba padam total. TV mati, lampu mati, dan HP pun nggak bisa dihidupin. Aku coba buka pintu depan, tapi entah kenapa kuncinya kayak macet. Udah aku tarik, aku dorong, tetap nggak bisa dibuka. Angin malam masuk dari celah jendela. Udara berubah dingin banget. Dingin yang bukan cuma masuk ke kulit, tapi sampai ke tulang. Lalu dari balik dapur terdengar suara berat, pelan tapi
jelas masuk ke telingaku. Hajiku belum mati dan darahmu adalah kunci. Aku langsung berbalik dan saat itulah aku melihatnya. Sosok itu berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya setengah gosong, kulitnya menghitam kayak arang, tapi tetap berdiri. Matanya merah menyala-bukan di kepala, tapi dari dalam lubang leher yang terbuka, darah menetes dari dada dan pinggangnya. Di tangannya yang kering dan melepuh, dia bawa parang tua yang berkarat dengan bekas darah hitam yang udah mengering di ujungnya. Aku mundur perlahan, nafasku tersengal, langkahku goyah, tapi dia terus maju. Pelan, pasti, setia. Langkahnya nimbulin suara seretan kaki, kayak tulangnya udah gak kuat nahan tubuhnya. Tapi semangatnya gak mati. Tatapan dari lubang lehernya itu seolah bilang, "Kamu milikku." Aku teriak, tapi suaraku gak keluar. Tubuhku kaku, kakiku beku, jantungku kayak berhenti berdetak. Nenek yang masih di kamar tiba-tiba berteriak, "Jangan biarkan dia masuk, Damar." Baca ayat kursi. Tapi otakku ngeblank, mulutku kaku. Tubuhku cuma bisa gemetar sambil mundur terus sampai aku nabrak dinding. Sosok itu makin dekat. Ujung parangnya udah nyeret lantai. Bunyinya nyaring, kayak logam ketemu keramik. Udah makin dingin. Lampu dapur kedap-kedip. Meski listrik udah mati. Dan di tengah bayangan gelap, aku bisa ngeliat jelas. Tubuh itu bukan lagi manusia. Aku teriak sekuat tenaga. Entah kenapa, akhirnya bisa. Dan saat itu juga, nenek keluar dari kamar sambil bawa segenggam garam dan air putih di botol kecil. Dengan langkah tertatih, beliau melempar garam itu ke arah sosok tersebut. "Aku gak izinkan. Kau ambil cucuku. Pergi kau, Sarto." Begitu garam itu mengenai tubuhnya, sosok Mbah Sarto mengerang keras banget. Suaranya bikin telingaku sakit. Asap putih keluar dari tubuhnya. Dan kulit gosong itu melepuh lagi, kayak dibakar ulang. Dia melangkah mundur, tapi matanya masih nyala. Dan sebelum menghilang ke balik dapur, dia sempat berbisik, "Aku akan kembali. Darah itu milikku." Setelah itu, semuanya jadi tenang. Tapi bukan tenang yang lega, lebih ke sunyi yang penuh ancaman. Rumah tetap gelap, HP tetap mati. Tapi aku tahu peringatan itu bukan gertakan. Dia akan balik lagi, lagi, sampai dia dapetin yang dia mau. Besok paginya, aku dan nenek pergi ke rumah Pak Ustadz, minta air doa dan perlindungan. Nenek juga akhirnya cerita semuanya tentang masa lalu keluarga, tentang Mbah Sarto, dan tentang kenapa nenek selama ini gak pernah izinin aku deket-deket ladang timur. Aku sempat mikir buat balik ke Surabaya hari itu juga. Tapi Pak Ustadz bilang kalau aku kabur, itu justru kasih celah lebih besar buat makhluk itu masuk. Karena takut adalah pintu yang paling gampang buat mereka menembus. Jadi aku tetap di desa. Tapi sejak malam itu, aku tidur di kamar depan, dekat nenek. Air doa selalu diletakkan di sudut ruangan. Dan tiap malam Jumat, kami baca Yasin bareng. Tapi rasa aman itu gak pernah utuh. Karena aku tahu tubuh itu belum mati. Dan aku tahu ini semua belum berakhir.